Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada kesempatan ini Bapak diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dalam rangka kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Kaliangat tahun ajaran 2020-2021. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalian sudah tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar dan bangsa yang wilayahnya sangat luas di kawasan internasional. Dan sejarah mencatat kebesaran wilayah Indonesia ini dibuktikan dengan adanya kerajaan Majapahit, kemudian adanya kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Mataram. Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar. Kesekarang pertanyaannya, mengapa kesadaran berbangsa dan bernegara ini perlu dibahas dan dikenalkan pada kalian? Indikatornya adalah bahwa beberapa tahun belakangan ini mulai adanya penurunan kecintaan dan kesadaran berbangsa dan negara di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai contoh misalnya hal yang sering kita lihat yaitu adanya tawuran antar pemuda, antar pelajar, kemudian adanya perkelahian massa di mana-mana, kemudian juga adanya ketidakpuasan hasil pilkada sehingga menjadi demo yang anarkis dan lain-lain. Salah satu indikator itulah yang memberikan bahwa mulai turunnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, ada teori yang diungkapkan oleh salah satu sejarawan Inggris namanya Arnold Toynbee bahwa bangsa yang besar apabila mengalami desintegrasi, artinya penurunan tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara, maka pada suatu saat negara itu akan mengalami kehancuran. Dan sudah banyak contoh-contohnya beberapa negara-negara di Timur Tengah seperti misalnya Libya, kemudian juga ada Lebanon dan negara-negara lain yang sekarang justru hampir di seluruh kawasan negeri itu terjadi yang namanya bentrok antar pemuda, antar bangsanya sendiri. Karena apa? Tingkat kecintaan tanah airnya sudah hampir punah. Nah, untuk itulah berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, mari kita ikut menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Bagaimana caranya untuk bisa membangkitkan kembali kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Ada beberapa nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Sekalian nilai-nilai itu juga kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Adapun nilai-nilai yang perlu kita tanamkan di sini adalah satu, misalnya cinta tanah air yang disebut dengan nasionalisme. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara secara utuh. Yang ketiga, Pancasila. Dan yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Baik, Bapak akan kupas satu persatu walaupun tidak panjang. Cinta tanah air yang dikenal dengan nasionalisme itu adalah sikap mencintai bangsa dan negara kita. Sikap nasionalisme ini dapat kita tunjukkan sebagai contoh misalnya
yang mungkin sekarang lagi tren, yaitu bagaimana supporter sepak bola Indonesia apabila bertanding dengan negara lain. Nah, sini kita lihat di televisi bagaimana antusias mereka menyerukan satu persatuan untuk mendoakan supaya para pemain-pemain ini bisa mengalahkan dalam sepak bola yang Bapak sebutkan tadi. Nah, konsep nasionalisme itu kalau kita bedakan ada dua. Yang pertama adalah, tolong diingat, nasionalisme dalam arti sempit. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme dalam arti sempit? Yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebih-lebihan, sehingga merendahkan bangsa lain dalam kedudukannya. Contoh yang bisa Bapak sebutkan sini adalah Jerman di masa pemerintahan Adolf Hitler, Italia di zaman Benito Mussolini, kemudian Jepang di zaman Kaisar Hirohito. Tokoh-tokoh di atas merupakan tokoh yang memiliki nasionalisme yang sempit, menganggap bangsanya lebih unggul dari bangsa lainnya. Jadi, karena ulang lagi, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Kedua, anak-anak, nasionalisme dalam arti luas. Nah, ini yang bagus, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa-bangsa di dunia itu sama derajatnya. Nah, ini sikap nasionalisme yang patut kita contoh, seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh dunia, yaitu Hans Kohn, dalam bukunya Nationalism, Its Meaning and History. Nah, dalam bukunya tersebut beliau mendefinisikan bahwa nasionalisme itu dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Itu yang pertama. Tolong disimak definisi tadi yang pertama. Yang kedua, perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah di mana dia dilahirkan. Nah, ini ungkapan yang kedua dari Hans Kohn. Nah, bagaimana cara merealisasikan sikap-sikap yang Bapak sampaikan di atas tadi? Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina atau menanamkan jiwa nasionalisme khususnya pada bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, jadi yang pertama tolong diingat, yaitu disebut dengan sukuisme. Ingat loh anak-anak bahwa negara kita ini terdiri dari ribuan suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi sekali lagi, sukuisme ini menganggap bahwa suku-suku yang ada di Indonesia itu adalah milik kita bersama. Ya, ini harus kita tanamkan bahwa kita tidak boleh menganggap suku kita ini lebih unggul, tidak boleh. Nah, jadi sukuisme ini sangat penting. Ini harus dibina. Oke, ingat yang pertama tadi adalah sukuisme. Yang kedua, nah ini istilah dalam bahasa Inggris, chauvinisme. Bapak ulangi lagi, chauvinisme. Nah, apa ini? Ini adalah sikap yang tidak terpuji. Sekali lagi yang kembali kepada penjelasan Bapak bahwa chauvinisme ini adalah menganggap bangsanya ini lebih unggul daripada bangsa yang lain. Tentunya kalian masih ingat tadi ada Jerman, ada Italia, dan Jepang. Penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dan semakin menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme khususnya pada bangsa dan negara Indonesia. Baik, sebelum ditutup, Bapak punya satu pembahasan yang perlu kalian bahas bersama teman-teman kalian. Coba kalian
klasifikasikan mana sikap yang positif, mana sikap yang negatif untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, sudah jelas? Demikian dari Bapak, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan mudah-mudahan kita tetap bersemangat belajar di masa COVID-19. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.